Baik, selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan juang sekalian yang kami hormati, calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Pak Masinton Pasaribu dan Pak Mahmud Effendi, pimpinan Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Tengah dan seluruh rekan-rekan pers. Seperti kita ketahui bersama dan setelah melihat laman KPU Tapanuli Tengah bahwa hari ini KPU Tapanuli Tengah telah membuat keputusan dengan surat keputusan KPU Tapanuli Tengah nomor 1107 tentang penetapan pasangan calon pemilihan kepala daerah, calon bupati dan wakil bupati periode 2024, di mana dalam keputusan KPU Tapanuli Tengah itu ditetapkan ada dua pasangan calon. Salah satunya adalah pasangan calon Masinton Pasaribu dan Mahmud Effendi. Tentu penetapan ini kita apresiasi kerja KPU Tapanuli Tengah yang sudah menegakkan aturan Undang-Undang Pilkada dan PKPU 8 dan PKPU 10. Terima kasih juga untuk Bawaslu yang sudah bekerja keras untuk mengawasi tegaknya demokrasi kita. Dan ini adalah langkah awal bagi pasangan Masinton Pasaribu dan Mahmud Effendi untuk sama-sama berjuang dengan masyarakat Tapanuli Tengah untuk memenangkan hati masyarakat pada Pilkada 27 November 2024 yang akan datang. Sekali lagi atas nama PDI Perjuangan Tapanuli Tengah, Partai Buruh dan pasangan Mama mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Tapanuli Tengah yang sudah mengawasi betul dan ikut mengawal proses pencalonan Pak Masinton dan Pak Mahmud hingga pada hari ini tanggal 22 September 2024 kita bisa melihat dan membaca pengumuman surat keputusan KPU Tapanuli Tengah. Ini sebagai pengantar dari kami sebagai partai pengusung. Nanti lebih banyak kita mendengar dari pasangan calon bupati dan wakil bupati Pak Masinton dan Pak Mahmud. Terima kasih. Terima kasih semua yang hadir pada malam ini di Markas Kopi, rekan juang kita, baik pers dari Bawaslu. Kita ucapkan terima kasih yang turut mengawasi juga pada hari ini untuk penetapan kita sebagai calon pasangan Mama yang telah diterbitkan pada hari ini. Dan kepada tokoh-tokoh masyarakat, rekan juang kita semua, kita ucapkan terima kasih banyak. Kita berjuang selama ini dan untuk ke depan sampai menang. Jadi kami dari Esko Partai Buruh mengucapkan terima kasih. Kalau ada kekurangan kami selama ini mohon dimaafkan teman-teman semua dan tokoh-tokoh baik yang pendukung kita Mama. Terima kasih kami ucapkan dari Esko Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Tengah. Selanjutnya kita persilakan kepada pasangan calon Pak Masinton dan Pak Mahmud. Baik, terima kasih. Kami hormati Ketua Partai PBB, Partai Buruh yang tadi telah menyampaikan bahwasannya pengumuman dari KPU tentang penetapan calon bupati dan wakil bupati Tapanuli Tengah. Hormati juga insan pers yang sampai saat ini masih terus ikut memberitakan jalannya
demokrasi di Kabupaten Tapanuli ini. Kami sangat berapresiasi sekali. Sampai juga terus memberitakan perjalanannya demokrasi di Kabupaten Tengah. Terima kasih kami kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang sampai saat ini masih terus juga ikut mengawal daripada perjuangan kita untuk menempuh jalannya demokrasi ini. Untuk itu kami sangat apresiasi sekali semua lapisan masyarakat maupun insan pers yang telah bersama-sama dengan kita hari ini. Saya kira saya selaku calon wakil bupati yang diusung oleh partai, saya tetap merasa bersyukur dan berterima kasih kepada partai PDIP yang telah mengusung kami untuk bisa ikut maju. Nantinya ini persilakan kepada kami untuk menjelaskan apa-apa yang perlu diharapkan daripada Satgas nantinya. Kami silakan kepada Bapak. Terima kasih Abang Anda, Pak Mahmud sebagai calon wakil bupati Tapanuli Tengah. Jadi pertama-tama terima kasih kepada Ibu Sarma dan Pak Tao sebagai pimpinan partai politik PDI Perjuangan dan Partai Buruh sebagai partai pengusung pasangan calon Mama Masinton Mahmud. Nah, tentu kami menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh elemen masyarakat Tapanuli Tengah yang dari mulai proses tahapan pendaftaran, tahapan seluruh proses pencalonan, antusias dan perhatian dari masyarakat Tapanuli Tengah itu sangat tinggi, dan masyarakat Tapanuli Tengah berharap lahir pasangan calon di luar pasangan calon tunggal seperti sebelumnya. Dan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Tapanuli Tengah, baik itu dari mulai Manduamas sampai Sukabangun yang berada di wilayah Pandan hingga di pelosok desa-desa. Dan tentu wabil khusus kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman pers yang telah menjalankan fungsinya sebagai bagian dari pilar demokrasi khususnya di Tapanuli Tengah. Melalui rekan-rekan pers, kemudian publik masyarakat Tapanuli Tengah, baik yang berada di Pandan hingga ke pelosok-pelosok desa, mengetahui dan mengikuti perkembangan dinamika pencalonan pasangan Masinton Mama. Nah, tentu dengan adanya surat keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon hari ini, Minggu 22 September 2024, kekhawatiran masyarakat Tapanuli Tengah terjawab sudah bahwa ada dua pasang calon secara resmi yang akan berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini. Nah, tentu kita tidak berhenti dalam proses penetapan pencalonan ini. Selanjutnya adalah kita memulai sejarah baru tentang perubahan di Tapanuli Tengah. Ini adalah sebagai awalan kita menciptakan, meletakkan sejarah perubahan yang lebih baik untuk Tapanuli Tengah. Nah, tentu saya
dan Pak Mahmud, Mas Inton dan Mahmud, kami ingin berjuang bersama-sama dengan masyarakat mewujudkan harapan-harapan masyarakat Tapanuli Tengah untuk bisa hidup sejahtera, keluar dari zona ketakutan, intimidasi, premanisme, dan kami yakin dan kami berkomitmen tinggi bahwa kami akan mewujudkan Tapanuli Tengah bebas dari praktek korupsi. Karena sejatinya kami ingin pemerintahan daerah itu dikelola tanpa korupsi, tanpa pungli, dan tentu pasangan Mas Inton Mahmud punya komitmen tinggi untuk mengelola anggaran APBD, anggaran daerah sebesar-besarnya untuk fasilitas publik, sebesar-besarnya untuk fasilitas kesehatan masyarakat, sebesar-besarnya untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat, baik dia nelayan, baik dia petani, buruh, maupun pelaku usaha kecil lainnya. Nah, tentu kami juga berkomitmen untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang melayani seluruh masyarakat Tapanuli Tengah. Kami ingin pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat itu didekatkan. Maka kami berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dari praktek pungli, bersih dari korupsi, dan bertugas melayani seluruh elemen masyarakat. Nah, tentu bagi kami kepemimpinan itu harus mengayomi, dia tidak menimbulkan ketakutan kepada masyarakat, dan maka kami pasangan Mama atau Mas Inton Mahmud, kami dengan tagline adil untuk semua. Nah, tentu dengan kontestasi pilkada ini kita harapkan kedamaian, kondusivitas, ya, kebersamaan dengan berbagai dinamika pilkada itu harus kita lalui dengan komitmen tinggi tanpa memunculkan isu politik sara. Karena kita tahu kita harus tampakkan betul bahwa Tapanuli Tengah ini adalah tanah peradaban, tanah yang punya sejarah panjang tentang toleransi dan kebinekaan. Nah, tentu kami juga berkomitmen tinggi agar dalam kontestasi pilkada ini kita semua paslon Mama beserta tim pemenangan relawan semua punya komitmen tinggi untuk menolak politik uang. Karena sejatinya politik uang itu adalah benih-benih dari sumber korupsi. Nah, kami ingin menegakkan komitmen yang sudah kami sampaikan kepada masyarakat ini sebagai agenda besar perubahan untuk Tapanuli Tengah yang maju, Tapanuli Tengah baru yang kami disebut oleh teman-teman sebagai praktek baru, Tapanuli Tengah naik kelas. Kita ingin membongkar selubung kata dalam tempurung yang selama ini membuat Tapanuli Tengah tidak maju. Kita ingin membawa Tapanuli Tengah ini bukan lagi sekedar kabupaten yang tertinggal, tapi kita ingin menjadi kabupaten yang maju manusianya, sejahtera warganya, dan bertumbuh daerahnya. Nah, tentu dengan sejarah panjang Tapanuli Tengah, sejarah panjang peradaban Tapanuli Tengah, kita punya modal besar untuk membangun kembali kejayaan di Tapanuli Tengah, membangun kembali pemerintahan yang melayani masyarakatnya. Nah, tentu kami berkomitmen tinggi menghadirkan pemerintah daerah di setiap lini, baik itu dari mulai janin, melahirkan, bayi, kemudian tumbuh, sekolah, hingga dewasa, bahkan
hingga lansia, begitupun kemudian hingga dalam proses kematian, kita akan ciptakan pelayanan bagaimana anak-anak Tapanuli Tengah, generasi Tapanuli Tengah tidak tumbuh dengan kekurangan gizi, tumbuh sehat dan pintar, sehat jasmani dan rohani. Jika wafat disediakan tempat pemakamannya. Disitulah politik yang akan kami hadirkan dengan pemerintahan daerah yang melahirkan keadaban, melahirkan keberpihakan, dan menciptakan adil untuk semua tadi. Untuk itu, agar kita sama-sama nanti dalam baik itu momen kampanye hingga menuju 27 November nanti, komitmen kami menolak politik identitas atau SARA itu. Kami akan merawat kebinekaan dan toleransi di Tapanuli Tengah. Dan kami tidak akan mentolerir adanya praktek politik uang. Karena juga nanti kami punya tim relawan dan tim satgas anti politik uang yang akan memantau dan mengawasi praktek politik uang di tiap lingkungan maupun desa-desa. Tentu kami juga akan bekerja sama dengan Gakumdu tentang pemilu, baik Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan, agar semua berpartisipasi ikut mendorong iklim demokrasi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di Tapanuli Tengah itu menampakkan iklim kontestasi menjunjung tinggi demokrasi dan keadaban. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait KPU, apakah diapresiasi sudah dilakukan penetapan sebagai calon bupati? Mungkin ada yang mau disampaikan, melihat perjalanan ini sampai sekarang ini, liku-likunya seperti jalur Sibolga Tarutung panjang. Jadi Pak Bupati, jadi kita lihat dari sejak awal ini kan pasangan lama ini cukup banyak persoalan seperti yang kita lihat di depan, tapi ini udah tuntas. Ini kan artinya KPU menurut Pak Masinton seperti apa sekarang? Mereka sudah mengeluarkan surat keputusan ini, penetapan ini gitu. Ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Nah tadi karena sudah disampaikan oleh Bu Ketua saya, Bu Sarma, apresiasi beliau terhadap KPU Tapanuli Tengah, dan saya menambahkan kembali mengucapkan terima kasih kepada KPU Tapanuli Tengah, Bawaslu Tapanuli Tengah, dan juga kepada KPU RI serta KPU Provinsi Sumatera Utara serta Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu RI, di mana kemudian dari proses putusan MK 60 dan 70 itu diakomodir dalam aturan KPU atau dalam bentuk edarannya terhadap paslon tunggal tadi. Meskipun kami menghadapi tantangan lika-liku seperti jalan Tarutung Sibolga tadi, namun kami yakin bahwa perjuangan itu memang tidak mudah, dan kami juga tidak menyerah, bahwa yang kami jalankan adalah aturan perundang-undangan.
bukan kata kami. Nah, sebagai warga negara yang taat hukum, aturan dan perundang-undangan, maka kami seluruh tahapan itu, walaupun itu mempersulit kami, tetap dengan riang gembira kami jalani. Karena kami berkeyakinan hukum dan perundang-undangan itu ya harus kita jalani dan kita tegakkan. Tidak ada boleh satu orang pun atau satu kelompok pun di Tapanuli Tengah ini yang merasa berada di atas hukum. Dan kami paslon Mama beserta partai pengusung PDI Perjuangan dan Partai Buruh, kami lalui tahapan demi tahapan, meskipun itu berliku-liku, tapi proses tahapan itu kami jalani sesuai ketentuan prosedur perundang-undangan. Maka kami yakin seyakin-yakinnya, meskipun kami dihadang sejak awal, tapi kami yakin bakal melalui tahapan ini, dan doa, harapan, dukungan, dan perjuangan masyarakat Tapanuli Tengah dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa melalui keputusan dan ketetapan KPU hari ini. Jadi tentu sejak awal kami juga mengalami banyak kendala ya dengan munculnya paslon tunggal, tapi kami yakin seyakin-yakinnya doa-doa saudara-saudara kita yang selama ini dilemahkan, doa saudara-saudara kita yang selama ini dijolimi, doa saudara-saudara kita di Tapanuli Tengah yang selama ini diperlakukan tidak adil, ternyata doa-doa perubahan tadi didengar oleh Yang Maha Kuasa, dan tahap demi tahap hari ini kita paslon Mama ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk tahun 2024 ini. Jadi kepada seluruh elemen masyarakat Tapanuli Tengah, tetap semangat berjuang untuk perubahan. Jangan pernah ragu, jangan pernah gentar. Hari ini adalah kemenangan kecil, ya, baru tahap kemenangan kecil rakyat Tapanuli Tengah yang menginginkan perubahan. Nah, tentu kemenangan-kemenangan kecil ini harus kita galang terus-menerus seluruh elemen, baik itu partai politik, PDI Perjuangan maupun Partai Buruh, elemen dari berbagai masyarakat, relawan, pemuda, ibu-ibu, nelayan, petani, ya, dan lain sebagainya, elemen budaya, adat. Kita bergerak menjalani proses pilkada ini dengan tahapan-tahapan kemenangan-kemenangan kecil, karena kemenangan besar itu dimulai dari kemenangan kecil. Dan tentu harapan dan keinginan masyarakat Tapanuli Tengah tentang perubahan tadi akan bisa kita menangkan hingga di TPS 27 November nanti. Dan tentu kami juga selalu menghimbau kepada jaringan relawan, jaringan struktur, simpul-simpul kader partai agar menggalang lingkungan, menggalang dan menjaga desa, menggalang suara dan menjaga suara, agar suara perubahan tadi benar-benar nyata di TPS 27 November nanti. Nah, tentu besok akan ada pengundian nomor urut berapapun itu bagi kami adalah nomor kemenangan rakyat Tapanuli Tengah yang menginginkan perubahan. Terima kasih.
Izin bertanya Pak Masinton. Ya. Baik. Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada pasangan Bang Masinton dan Bang Mahmud. Jadi salah satu paslon untuk kontestasi pilkada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Pertanyaannya saya izin ada dua. Pertama saya awali tadi bicara tentang ingin ciptakan Tapanuli Tengah itu naik kelas, banyak perbaikan yang akan dilakukan. Dari sektor apa yang nanti akan jadi prioritas? Yang amatan Bang Masinton punya track record cukup panjang di dunia perpolitikan, koneksi juga udah bagus lah untuk tingkat pusat juga ya. Nah, kemudian yang kedua, beberapa kali Abang menyinggung tentang permasalahan korupsi di pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah. Pertanyaan saya, apakah nanti seperti yang diketahui masyarakat ya memberikan apresiasi kepada PJ Bupati saat ini Sugeng Rianta yang fokus untuk pemberantasan dugaan korupsi, apakah nanti dugaan-dugaan korupsi itu akan diselesaikan bila mana nanti Abang diberikan amanah mayoritas masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah di Pilkada 2024 ini? Terima kasih, Bang. Satu dulu lah ya. Soalnya ya, terima kasih. Jadi tentang komitmen anti korupsi tadi, terus apa sih yang menjadi prioritas pertama kan begitu ya. Tentu yang menjadi prioritas pertama kami adalah kami akan menata pemerintahan dulu, birokrasi pemerintah. Reformasi birokrasi itu harus terjadi. Nah tentu apa yang sudah dilakukan oleh Pak PJ Bupati Pak Sugeng beserta jajarannya dalam memimpin birokrasi pemerintahan daerah di Tapanuli Tengah ini kami apresiasi baik karena beliau punya komitmen tinggi untuk menciptakan pemerintahan daerah yang melayani bebas dari korupsi itu. Tentu kami juga memahami keterbatasan dan durasi waktu yang dilakukan penugasan terhadap beliau. Tapi tentu kami menyampaikan terima kasih ya kepada Pak PJ Bupati, dan itu tatanan yang sudah beliau letakkan fondasinya itu akan kami tingkatkan ke depan, dan birokrasi yang bersih melayani itu akan kami wujudkan. Nah tentu ya saya juga mendengar, tapi nanti kami akan membedah secara spesifik beserta tim ekonomi dan pembangunan yang di tim Paslon Mama, kami akan membedah APBD nantinya. Karena informasi yang kami dapat, kami belum melakukan membedah detail APBD Tapanuli Tengah, katanya infonya itu defisit. Nah tentu ya kami akan melakukan penyisiran terhadap efektivitas belanja daerah dengan APBD tadi, agar tidak terjadi pemborosan di mana ruang-ruang potensi korupsinya akan kami perbaiki. Dan kemudian kami juga akan ya mengkomunikasikan dengan pemerintah pusat nantinya agar beban defisit APBD tadi tidak menjadi beban yang membuat laju pertumbuhan Tapanuli Tengah terhambat. Maka nanti saya dan Pak Mahmud ya kami akan berupaya untuk mengkomunikasikan dengan pemerintah pusat agar persoalan defisit tadi diatasi. Kemudian bagaimana kami harus mengelola APBD tadi yang sudah dikerjakan, kami juga akan melihat semua, kami akan menyisir semua penggunaan anggaran ya. Sebelumnya kalau memang diperlukan potensi kebocoran anggaran itu kalau
kita lihat tidak wajar, kami minta untuk dilakukan audit investigatif atau audit dengan tujuan tertentu ke BPK RI. Nah, kami ingin memulai kerja itu dengan satu persoalan yang bisa kami urai satu persatu gitu ya. Nah, kemudian bagaimana defisit itu tidak menjadi beban terhadap ASN. Nah, tentu tugas kami adalah bagaimana tunjangan penghasilan pegawai atau TPP itu bisa kami tingkatkan, disesuaikan dengan kemampuan anggaran, karena kami percaya pelayanan yang efektif dan optimal itu bisa dilakukan oleh jajaran aparatur pemerintahan daerah kalau ASN-nya diperhatikan dan disejahterakan. Kalau ASN-nya disunat, tunjangannya disunat, dilakukan pungutan liar lagi, itu nggak akan optimal layanannya. Nah, tentu itu yang akan kami lakukan jika kami dipercaya oleh rakyat dengan ide-ide perubahan tadi. Kemudian apalagi yang terkait hal-hal yang konkret dengan masyarakat, kan begitu ya. Nah, tentu pertama kami sedang menghitung berapa sih kebutuhan beras di Tapanuli Tengah, berapa kebutuhan daging di Tapanuli Tengah, telur dan sebagainya. Nah, nanti kami akan bagaimana mengalokasikan baik itu APBD maupun program dari pemerintah pusat yang bisa kita akses untuk pertanian dengan mencetak sawah baru. Target kami 2.000 hektar per tahun jika lahan ada, atau mengaktifkan lahan-lahan yang selama ini tidak produktif. Agar apa? Agar konsumsi kebutuhan beras di Tapanuli Tengah itu tidak lagi kita datangkan dari luar, tetapi berasal dari petani kita sendiri. Nah, kemudian tentu apa yang paling dekat, kami ingin memberikan rasa aman untuk seluruh masyarakat Tapanuli Tengah. Maka tidak boleh ada intimidasi ataupun tindakan kekerasan maupun premanisme terhadap masyarakat. Kemudian ya, kami minta supaya ASN, kepala desa dan perangkat desa bertugas secara profesional, tidak ikut dalam kegiatan politik praktis, apalagi berpihak kepada paslon tertentu. Dan kita minta supaya semua bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan tentu bagi kami adalah ya, pemerintahan yang benar, pemerintahan yang berjalan dengan sistem gitu ya. Kita tidak akan melakukan yang namanya mutasi sesuka hati kita. Nah ini yang kita mau hadirkan di Tapanuli Tengah ini adalah birokrasi pemerintahan yang benar-benar bekerja dengan sistem, bekerja secara profesional, melayani sepenuh hati. Nah, tentu yang kami lakukan ya, pertama yang kami lakukan nanti adalah terkait dengan pelayanan publik, baik itu pelayanan kesehatan. Saya dan Pak Mahmud nanti akan berbagi tugas. Kami akan mengecek seluruh puskesmas di daerah-daerah, di setiap kecamatan, dan kami juga akan mengecek layanan posyandu di setiap desa-desa. Itu akan menjadi bagian prioritas kami nanti, memastikan masyarakat kita itu layanan kesehatannya terpenuhi. Karena kami nggak ingin umpama
pelayanan kesehatan itu jadi mandek karena isu-isu korupsi, jasa pelayanan, BOK. Kami ingin memastikan pelayanan publik seperti kesehatan itu ada dan terjamin. Kemudian kami juga akan memeriksa semua layanan-layanan publik lainnya seperti fasilitas pasar, ONAN, agar orang yang datang beraktivitas, berusaha, melakukan transaksi, perdagangan jual beli di sana benar-benar aman dan nyaman. Nah, jadi ya bagian yang kami lakukan di awal nantinya itu, nah tentu akan banyak tugas lain ya, tapi kami ingin memastikan layanan publik dulu gitu. Terus kemudian di tahap awal kita akan bikin terang di Pandan ini sebagai pusat pemerintahan. Kita tampakkan di sini bukan mengecualikan daerah lain ya, kecamatan lain tidak. Kita ingin tampakkan di Pandan ini sebagai etalase dari Tapanuli Tengah itu, pusat pemerintahan. Saya udah jalan keliling-keliling, ya jauh dari layak sebagai pusat pemerintahan kabupaten. Di mana-mana gelap, di mana-mana tidak tertata. Kita pastikan Pandan itu kita bikin bersih. Nah, kemudian juga kita akan seperti Barus, begitupun Mandua Mas, begitupun di Sukabangun, kita akan prioritaskan nanti ke sana, memastikan daerah-daerah yang jauh dari akses kesehatan, jauh dari akses layanan publik pemerintahan daerah, di sana bisa tertangani. Jadi kita dari ujung Mandua Mas sampai ujung Sukabangun yang berbatasan Tapanuli Selatan ya, sampai yang ke sana arah Aceh gitu ya. Kita pastikan tuh supaya pelayanan publik di sana karena jauh aksesnya dari sini bisa terfasilitasi di sana. Kalau di awal. Nah, tentu itu yang menjadi bagian dari komitmen kami, ingin menghadirkan pemerintahan daerah dan mendekatkan pelayanan pemerintah daerah dekat dengan masyarakat itu. Saya rasa itu, jika ada yang mau ditanyakan kembali.